Saat sampai hari ini statusnya masih honorer, itu Masih honorer. upah yang ibu dapat berapa sih? 100.000 per bulan. Saya ingin sekali, mudah-mudahan kasihan Bapak Presiden kita ini, mudah-mudahan dia bisa membantu saya terima SK. Karena saya ini sudah lulus namanya K2 Mbak, tapi sampai sekarang, sampai saat ini belum saya terima SK saya. Bapak berdua dalam waktu 3 hari mendapatkan upah sekitar 220.000. Iya. Dibagi 2 orang. Bagi 2 orang. Ya. Artinya Bapak mendapat Rp110.000. Iya. Itu apa mencukupi buat kebutuhan Bapak sehari-hari? Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT menyatakan sebanyak 84% dari sebaran daerah tertinggal berada di Indonesia Timur. Salah satu indikator ketertinggalan itu adalah kurangnya aksesibilitas. Selama hampir 77 tahun Indonesia merdeka, 2 kampung terpencil dan terisolir di Kabupaten Pangkejene dan Kepulauan atau Pangkep ini tak pernah menerima akses jalan yang layak untuk daerah mereka. Sebenarnya, jarak kampung Buung dengan pusat kota Pangkep tidak terlalu jauh, hanya 40 km saja. Tapi, setelah pemberhentian terakhir di Jalan Poros Kota, kami harus melintasi jalur ekstrim membelah Gunung Copo Telue. Jalur gunung yang dibangun oleh pihak tambang marmer ini memang jauh dari kata layak. Hanya beton di sebagian kecil jalan yang masih dipenuhi dengan bebatuan. Melewati jalan berbatu, pengendara motor harus pandai-pandai mencari jalur agar motor tidak tersangkut batu besar yang masih banyak terdapat di jalanan. Di tengah perjalanan ini tidak jarang kita sering terhambat karena medan jalanan yang sangat berbatuan. Jika motor tidak dalam kondisi fit, satu-satunya pilihan tentu meninggalkan kendaraan di tengah hutan. Di beberapa tanjakan, pembonceng harus turun karena medan yang terlalu berbahaya untuk naik kendaraan berdua. Karena kita menemukan satu tikungan yang cukup tajam dan terjal sehingga tidak bisa dilewati oleh motor. Tadi Bapak sudah memarkirkan motornya dan sekarang juga Ibu ikut jalan kaki naik ke atas ya Bu ya. Hari ini tikungannya dengan jalan berbatu dan sangat terjal, tidak bisa dilewati dengan berboncengan. Sebelum ada jalur motor, warga biasa berjalan kaki melintasi hutan untuk menuju Kampung Bung. Tapi resiko bertemu hewan liar membuat mereka memilih jalur motor meski sedikit lebih jauh. Setiap hari Ibu berjalan kaki seperti ini Bu, menempuh jalan dengan Ya kadang saya kan bermalam nginep di atas Pak, nginep di perumahan. jadi Ibu sehari-hari mengajar, Ya, berangkat dengan perjalanan yang ya seperti kita jalani sekarang. Malah kalau hujan itu Mbak, aduh, saya tidak tahu bagaimana perjuangannya. Kalau di sini nih dekat gunung kan sudah kabut. Ya, ini kita masih berapa jauh lagi Bu? masih ada 5 kilo kalau di sini Mbak. Oke, Lagi 5 kilo. kita lanjut ya Bu ya. Setengah perjalanan dengan jalur yang relatif lebar, kami mulai menyusuri hutan. Satu jalur beton kecil dibangun oleh warga untuk sekedar membantu putaran roda motor. Tiap warga menyumbangkan Rp50.000 untuk membuat jalur yang tak sampai 20 meter ini. Setelah itu, perjalanan kami sepenuhnya membelah hutan dengan jurang di Tapia hingga tiba di Kampung Bung.
Hidup nyaris terisolir membuat warga Bung dan Baka harus beradaptasi dalam bertahan hidup. Pasar yang jauh membuat mereka hampir sepenuhnya bergantung pada alam di sekeliling mereka. Di hutan, mereka biasa mencari sayur atau aneka lauk untuk makanan sehari-hari. Kali ini, kami mencari bonggol atau tunas pohon aren yang biasa tumbuh liar di hutan sekitar Kampung Bung. Bonggol bisa didapatkan dari pohon aren yang umurnya masih muda. Pohon harus ditebang seluruhnya, kemudian dibuang lapisan luarnya untuk mendapatkan bonggol aren. Setelah itu, bonggol aren dipotong kecil-kecil agar mudah diolah. Mirip dengan tekstur tunas pisang, bonggol aren direbus terlebih dahulu selama 30 menit. Setelah direbus, bonggol aren kemudian ditumbuk agar lebih empuk dan mudah dimakan. Kelapa parut yang sudah digoreng ditumbuk untuk menambah rasa gurih pada masakan. Kemudian, bonggol dimasak dengan santan dan bumbu lainnya. Tak berapa lama, makanan pun siap. Saya tak menyangka, di tengah keterbatasan lauk pauk ini, menu ini sungguh nikmat rasanya. Kalau di sini tuh bukan bonggol namanya, tapi sayur pongko. Sayur pongko. Iya. Iya, karena yang biasa ditemuin kan kayak bonggol pisang itu udah biasa ya. Nah ini baru kali ini saya nyobain dan ternyata enak banget. Nah kenapa kalau dengan makanan lain gimana Bu? Maksudnya mungkin tahu tempe kah atau ikan atau gimana tuh? Pasar di sini jauh ya Mbak. Akses jalannya juga kurang bagus. Untuk menuju ke pasar itu ya membutuhkan waktu sekitar 2-3 jam kalau jalan kaki. Dari sini Kan tidak semua masyarakat bisa menggunakan roda 2, tapi yang bisa itu cuma orang-orang tertentu saja yang bisa. Jadi kami yang perempuan itu biasa kalau ke pasar jalan kaki itu kejauhan kalau. Jadi memanfaatkan sumber daya yang ada di Ya, kampung. jadi kita memanfaatkan yang ada saja di alam. Harapannya apa sih Bu terkait dengan kondisi di Kampung Bung nih, daerah tempat tinggal Ibu? Harapannya kami di sini tuh sangat membutuhkan akses jalan yang bagus. Kami harapkan pemerintah supaya kami diperbaiki jalannya ke sini karena akses jalan itu yang utama. Berbatasan dengan Taman Nasional Bantimurung Bulu Saraung, tidak banyak yang bisa dilakukan warga Kampung Bung untuk bertahan hidup, kecuali bertani. Sayangnya, sawah tanda hujan hanya bisa membuat mereka panen sekali dalam setahun. Hampir tiap keluarga dari 200 kakak di Kampung Bung dan Baka memang memiliki sawah masing-masing. Lokasi rumah mereka biasanya dekat dengan lahan pertanian. Oleh karena itu, biasanya jarak antar rumah menjadi jauh karena lokasi sawah yang berbeda tempat. Dalam satu kali panen, biasanya tiap keluarga mendapatkan minimal 100-150 kilo beras. Meski terlihat banyak dengan harga jual yang hanya Rp6.000 per kilonya, hasil itu tentulah sangat kurang. Warga biasa menumbuk padi sendiri jika mesin penggilingan padi berhenti beroperasi. Hal itu semakin mengurangi harga jual beras mereka menjadi Rp5.000 saja per kilonya. Nah, lalu hasil panennya biasanya buat apa, Bu? Buat dimakan, dijual separuh. Separuhnya dijual. Dijual kemana, Bu? Di pangkep pasar. Ke pasar? Iya. Nah, dari sini kan ke pasar Jalan kaki. Untuk menjual beras pun butuh usaha lebih dari para petani. Mereka harus berjalan kaki memanggul beras menuju tempat penjualan terdekat. Maklum saja, ongkos ojek terbilang mahal untuk mengangkut beras maupun muatan lainnya. Kenapa nggak naik motor aja? Ini kalau naik motor kan ojeknya terlalu itu
Mahal. mahal. Emang berapa biasanya, Pak? Kita itu kasih ojek itu 1 kilonya itu 1.500. 1 kilo 1.500. Iya. Ada jarak sekitar berapa kilo? Kalau di sini dari kampung itu sekitar 4 kilo lebih. 4 kilo lebih. Iya. Jadi Bapak lebih milih untuk Lebih milih untuk dipikul jalan, aja. Dipikul saja. Warga memang biasa menjual separuh dari hasil panen mereka. Hasil itu bukanlah sebuah keuntungan, karena uang yang mereka dapatkan sebagian besar digunakan untuk membeli pupuk di masa tanam selanjutnya. Assalamualaikum. Ini bapak-bapak mau jual hasil panennya nih Bu. Oh iya, Sungguh siklus hidup yang tak bisa dibilang mudah untuk mereka. 23,5 sama 20 kilo. Jadi totalnya berapa Ibu? Terima kasih ya. Iya Pak. Kampung Bung sendiri berbatasan dengan Kampung Baka. Meski batas itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudah dicapai, jarak dua kampung terpisah 2 jam dengan jalan yang sangat rusak. Seperti warga Kampung Bung, warga Kampung Baka juga hanya pergi ke pasar sekali dalam seminggu. Alasannya pun sama, akses jalan yang rusak menjadi penghambatnya. Biasanya setelah menjual hasil panen, mereka berbarengan dengan tetangga untuk ke pasar dan pulang bersamaan. Beton-beton yang dibangun oleh pemerintah kabupaten sedikit membantu meringankan beban lutut ketika berjalan. Tapi curamnya medan membuat saya yang tidak terbiasa sangat kesulitan, bahkan ketika berjalan kaki. Nggak apa-apa, Bu, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, angkat lagi. Dengan memanggul belanjaan di kepala, warga Kampung Baka seolah sudah terbiasa dengan hidup terlupakan seperti ini. Biasanya Ibu tuh dalam 1 minggu berapa kali sih harus belanja kebutuhan pokok? 1 kali, kan 2 kali, nggak tentu. Nggak tentu juga. Ya, kalau ke hujan, biasa kita nggak pergi. Nah, Ibu kenapa nggak naik motor aja? Kalau hujan nggak bisa jalan motor, nggak bisa becek jalannya. Jadi Ibu terpaksa harus jalan kaki, Bu? Iya. Kan jaraknya jauh, Bu. Ya mau di apa? Naik motor nggak bisa, harus jalan kaki. Saya coba bawa sembako Ibu ya? Ya, bisa nak, buat beras sekali nih. Iya, lumayan, Bu. Sebentar, aduh. Iya, Bu. Ibu bawa kayak gini, Bu. Jarak Iya. udah jauh, jalan terjal. Ya Mau ampun. di apa? Saya coba ya, Bu ya. Takut nggak seimbang, Bu. Aduh. Iya, iya. Iya. Ibu tadi bisa lepas tangan ya? Iya, kan biasa nak. Jadi Sudah biasa. Masuk dalam wilayah Kecamatan Minisatene, pendidikan di daerah Bung terbilang lengkap jika dinilai dari keberadaan sekolahnya. Tercatat ada sekolah dasar sampai menengah atas di kampung ini. Hanya saja, letak geografis berupa pegunungan dan rumah-rumah yang terpisah jauh membuat beberapa murid harus berjalan kaki sampai 5 km untuk mencapai sekolah. Hampir tidak pernah ada yang berangkat ke sekolah sendirian. Alasan utamanya tentu keamanan. Tidak ada yang bisa menduga akan bertemu hewan liar apa di hutan nanti. Jalur yang mereka lewati benar-benar hutan yang masih liar.
kamu tiap hari sekolah lewat jalan sini? Kamu nggak takut jalanannya kayak gini? Enggak, kan kembali. Bahkan banyak di antara mereka yang hanya memakai sandal menuju sekolah. Hutan, sawah, dan jalan setapak adalah menu sehari-hari dari siswa SD 60 Bung ini. Tapi, seolah lupa dengan perjalanan mereka yang melelahkan, siswa-siswa ini langsung menemukan keceriaan bertemu dengan teman-teman mereka. Ada total 150 siswa dari SD sampai SMA di Kampung Bung ini. Hanya saja, dari 19 tenaga pengajar, hanya 6 orang yang sudah diangkat menjadi PNS. Lainnya adalah tenaga honorer. Coba ikut semua ya, ikut semua. Seperti Ibu Sari ini, di sekolah yang tiap ruangan dibagi menjadi 2 kelas inilah wanita berusia 56 tahun ini mengajar sehari-hari. Pancasila satu. Tidak ada rona lelah di muka Ibu Sari, meski perjalanan menuju sekolah tidaklah sebentar. Bagi seluruh rakyat Indonesia. Dia tetap bersemangat mengajar generasi masa depan bangsa ini. Bahkan setelah mengajar di sekolah dasar, Ibu Sari juga mendirikan pendidikan anak untuk usia dini atau PAUD. A, B, A, ba. Kalau ini, ca, ci. Tak adanya bangunan untuk sekolah anak membuat Ibu Sari harus meminjam kolong rumah tetangganya untuk sekedar mengumpulkan anak-anak belajar. Untuk menghemat tenaga dan biaya, Ibu Sari seringkali menginap di rumah yang dibangun oleh pihak sekolah. Di rumah kecil inilah Ibu Sari biasanya menjalani hari-hari untuk kemudian pulang di akhir pekan. Menjadi honorer sejak lebih dari 10 tahun silam, Ibu Sari belum pernah menerima sertifikat K2 dari hasil tes yang ia pernah lulus di dalamnya. Kalau boleh tahu Bu, sebagai saat sampai hari ini statusnya masih honorer, itu Masih honorer, Mbak. upah yang Ibu dapat berapa sih Bu? 100.000 per bulan. Tapi saya Mbak, saya tidak pernah berputus asa mau meninggalkan anak-anak di sini karena saya sudah anggap saya tanggung jawab saya ini seorang mendidik anak di Kampung Bung ini. Karena semua anak-anak yang di sini Mbak diharapkan sama saya. Kalau saya tidak datang dalam 1 hari, katanya itu anak-anak seperti anak yang kehilangan induknya, ayam yang kehilangan induknya. Karena saya kan perempuan cuma sendiri di SD Mbak. Makanya saya, walaupun saya kurang sehat, yang penting saya bisa bangun, bisa jalan, saya akan usahakan naik ke sini. Harapan Ibu apa sih? Ya, harapan saya itu Mbak, saya ingin sekali mudah-mudahan kasihan Bapak Presiden kita ini melihat saya punya, mudah-mudahan dia bisa membantu saya, masyarakat rakyatnya itu yang seperti saya, mudah-mudahan bisa terima SK. Karena saya ini sudah lulus namanya itu tes namanya K2 Mbak, tapi sampai sekarang, sampai saat ini belum saya terima SK saya. Rp100.000 per bulan sungguh upah yang sangat minim untuk jasa yang sangat besar. Tapi buat Ibu Sari, keterbatasan bukanlah sebuah alasan untuk berhenti. Dengan akses jalan yang rusak, lokasi yang terpencil, Ibu Sari tetap menemukan jalan untuk mengajarkan ilmu-ilmunya. Masalah lain yang dihadapi oleh warga Kampung Bung adalah air bersih. Tidak ada instalasi air bersih sama sekali di kampung ini.
Jika musim kemarau datang, mereka hanya mengandalkan sumber air yang terletak di beberapa titik di area kampung. Dengan membawa beberapa jerigen, kami menuju sumber air yang jaraknya lumayan jauh. Ibu-ibu membawa serta anaknya agar bisa mengambil air sedikit lebih banyak. Di penampungan air inilah warga mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari, dari mencuci sampai air minum. Tidak ada sumur bor sama sekali di kampung ini. Selain membutuhkan kedalaman yang lebih, biaya mengangkut bahan bangunan untuk membuat sumur juga tidak kalah mahal, bisa mencapai belasan juta rupiah. Perjalanan pulang membawa air tentu tidaklah semudah kelihatannya. Setiap hari, satu keluarga bisa 5 kali bolak-balik membawa air dari sumber menuju rumah. Air yang kami bawa lalu dituang di gentong penyimpanan di rumah masing-masing. Biasanya, sehari mereka membutuhkan minimal 20 liter air untuk mencukupi kebutuhannya. Pernah ada nggak sih Bu, bantuan air bersih mungkin dari pemerintah sempat? Kalau di bagian sini enggak pernah. Tapi kalau di bagian selatan itu di sekolah, di masjid ada pernah, tapi bukan dari pemerintah, dari keluarga. Perorangan? Iya. Oh, gitu. Dari keluarga tinggal di kota, dia sumbangkan air bersih, beli pipa itu untuk ke masjid. Itu juga masyarakat di sini, iya. Jauh tapi ya Bu, tetap jaraknya dari sini ya? Iya, jauh sekali, sekitar 2 kilo kan. Ibu, ada harapan nggak sih Bu terkait air bersih nih, khususnya di lingkungan rumah Ibu di Kampung Bung? Mudah-mudahan ada yang perhatikan kampung ini, terutama itu air bersih. Salah satu permasalahan utama yang dihadapi warga Baka adalah tidak adanya fasilitas kesehatan sama sekali di kampung ini. Hal ini diperparah dengan tidak adanya jaringan telekomunikasi sehingga membuat warga Baka mau tak mau harus menandu mereka yang sedang sakit. Tandu menjadi satu-satunya pilihan karena jalan tidak bisa dilalui mobil. Membawa pasien dengan motor tentu lebih beresiko lagi. Inilah kondisi ketika ada warga yang sakit di Kampung Baka, mau tidak mau harus ditandu dengan cara seperti ini dan dibawa berjalan kaki sejauh kurang lebih 3-4 km. Puskesmas pembantu hanya menjadi hiasan bangunan di dalam kampung Baka, kosong, tak berpenghuni. Jadi sebetulnya di Kampung Baka ada pustu atau puskesmas pembantu, namun tidak beroperasi karena sama sekali nggak ada perawat yang berjaga atau bersiaga di situ. Menandu pasien tentu juga bukan tanpa resiko. Oleh karena itu, warga biasa beramai-ramai dan bergantian di tengah perjalanan agar posisi pasien bisa tetap terjaga. Harus dengan cara ini, begini, menanduk. Sering kali kami membawa, apalagi kalau misalkan ada juga orang mau melahirkan, kita tandu juga keluar. Ada juga yang mau melahirkan ditandu seperti ini, Pak? Pernah juga kita bawa. Wah, tapi paling sering kita bawa orang sakit ini menanduk begini. Untuk mencapai titik angkut pasien dengan mobil, jaraknya memang hanya 4 km.
Tapi jarak yang terdengar dekat itu jauh dari kata mudah. Nyaris tidak ada jalanan yang layak untuk dilalui para penandu ini. Batu lepas bisa setiap saat membuat mereka terpeleset ketika menandu. Jarak puskesmas terdekat mencapai 20 km dari Kampung Baka. Biasanya, warga terlebih dahulu mencari sinyal di bawah dan memesan mobil untuk mengangkut pasien. Lagi-lagi, karena angkutan umum juga tidak lewat setiap saat. Sebuah ironi, mengingat di sekitar kampung mereka berdiri megah pabrik-pabrik tambang marmer. Salah satu kekayaan alam yang membentang di wilayah Pangkep dan Maros adalah kawasan Kars. Bentang alam Kars mencapai 154.000 km persegi atau terbesar kedua di dunia setelah kawasan Kars Cina Selatan. Selain kekayaan alam hayati dan non-hayati, kawasan Kars juga pusat dari pertambangan batu gamping untuk semen, marmer, dan industri lainnya. Kawasan Kars Maros Pangkep tentu salah satunya. Posisi Kelurahan Bontoa secara umum berada di dekat PT Semen Tonasa, sehingga banyak lahan bekas tambang marmer yang ditinggalkan perusahaan. Seperti Pak Rewe ini, setiap hari ia dan beberapa rekannya memecah batu limbah tambang marmer untuk dijual dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya, marmer memang bagai emas yang tidak pernah terbuang sedikit pun. Dari bongkahan besar sampai sisa potongan marmer masih punya nilai ekonomis. Hanya saja, tentu mereka yang mencari limbah tak mendapatkan hasil sebesar perusahaan yang menambang kars pada awalnya. Biasanya, limbah marmer digunakan untuk bahan baku ternak ayam. Hal ini dikarenakan kalsium yang dikandung dalam limbah marmer. Bongkahan yang masih besar dibakar terlebih dahulu agar terlihat seratnya. Setelah itu, limbah marmer dipecah kecil-kecil untuk nantinya diangkut di truk pengepul. Berapa banyak Bapak harus mengumpulkan batu-batu ini dan bagaimana Pak? Boleh dijelaskan nggak Pak? Itu saya bilang tadi 3 hari. 3 hari? 3 hari mengumpulkan 3 hari ini? mengumpulkan ke situ baru satu mobil. Bapak dapat uang berapa Pak? Kalau dapat uang 220. 220.000 iya, satu mobil, satu truk besar. Iya, satu truk. Dalam waktu berapa hari itu Pak? 3 hari. 3 hari. Iya. Lalu Bapak berapa orang yang ikut mengumpulkan? 2 orang. Oke, Bapak berdua dalam waktu 3 hari mendapatkan upah sekitar 220.000. Iya, iya. Dibagi 2 orang. Bagi 2 orang. Ya. Artinya Bapak mendapat Rp110.000. Iya, iya. Itu apa mencukupi buat kebutuhan Bapak sehari-hari? Itu anunya kan 6 hari dapat 2 mobil. Jadi ada yang kembali beras apa. Oh, iya itu ji. Tidak ada sawah aku saya apa ke bunga apa tidak ada. Ya kalau Baka dengan Bung itu sebenarnya dia berada di Kecamatan Minasate ini, yang dekat dengan ibu kota sih sebenarnya. Tapi kan ada wilayah-wilayah tertentu di Kecamatan Minasate itu sangat terpencil. Dan itu memang dari akses jalan yang ada, akses jalan yang ada. Tapi itu pertama tidak bisa kita memperbaikkan itu akses jalan perusahaan. Nggak boleh. Ya, yang boleh dilakukan itu akses jalan yang kalau kita ke kanan dan ke kiri. Itu kalau kita ke kiri itu kita juga harus berhati karena kita harus berhadapan dengan kawasan. Jadi tidak serta-merta jalan yang ada di sana itu kita harus minta izin dengan kehutanan, kan itulah kawasan. Kawasan hutan yang tidak boleh serta-merta kita untuk merusak. Fasilitas kesehatan itu memang kita akan bongkar, karena memang agak susah juga. Kan kita juga malu karena bidannya kan perempuan santu. Nah, itu aja karena pustunya di sana itu sekarang kita insya Allah akan kita mau perbaiki, tapi dengan catatan kita akan benahi dulu infrastruktur yang ada. Pepatah berkata,
Hidup memang terkadang tidak adil. Tapi tak selayaknya mereka di Bung dan Baka tidak merasakan manisnya buah kemerdekaan berupa pembangunan untuk daerah mereka.